Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Dialog Ramadan untuk edisi siar 2 Maret 2026 sudah siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, di saat manusia bisa ingkar, Allah tidak pernah mengingkari. Dan di saat harapan terasa jauh, janji Allah justru semakin dekat bagi mereka yang beriman. Maka bulan Ramadan ini diharapkan bisa menjadi saksi doa-doa yang lirih, air mata yang kerap jatuh diam-diam, dan keyakinan yang terus bertahan meski dunia tidak selalu ramah. Pendengar dialog hari ini, mari kita menenangkan hati, memperkuat iman, dan kembali percaya bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Telah hadir di studio saat ini Ustadz Ridwan yang bersama kita akan menyampaikan tausiah dan nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya dalam program Dialog Ramadan ini, janji Allah untuk orang mukmin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, silahkan untuk tausiah mengawali jumpa kita pada program ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini, hari yang ke-11 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik, dan kita berharap ibadah kita pada hari ini akan lebih mengalami peningkatan sehingga mendapatkan tentunya harapan kita yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran sesuai dengan amal ibadah kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh insyaallah kepada umatnya yang selalu mengharapkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia Kota Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke muka bumi tentunya tidak sekedar menurunkan, tetapi di situ ada pelajaran-pelajaran di mana setelah pasca Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Tentunya ini merupakan pelajaran yang besar bagi kita, bahwa kenikmatan yang dulunya yang pernah dirasakan oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya, tetapi disia-siakan, sehingga hal ini tentunya menjadi pelajaran yang besar kepada kita, bagaimana kita mampu mengelola hidup ini dengan baik, mengelola diri kita, mengelola jiwa dan batin kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita yakin dan kita percaya bahwa tidak ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ditepati atau diingkari, tetapi pasti ketika seorang hamba ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, tentunya Allah akan memberikan sebagaimana kadar atau ketentuan atau ukuran yang telah dikerjakan oleh seorang hamba, sehingga hal tersebut tentunya harus kita syukuri dan terus kita berupaya untuk selalu mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang sangat kita harapkan yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala pertama ditujukan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba tersebut mampu mendapatkan dirinya atau menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang bertakwa. Takwa dalam makna bahwa dia berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang termaktub
dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang bermakna dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam arti kata pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mampu mengelola hidup kita, bukan cuma di bulan Ramadan. Ramadan memang merupakan wadah di mana manusia diberikan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda pahalanya. Tetapi ingat bahwa Ramadan ini cuma sekedar madrasah bagi kita, sekolah bagi kita, yang insya Allah apabila kita lulus dari bulan Ramadan ini pasti akan terbawa pada bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari pelajaran atau dirosa kita di bulan suci Ramadan dapat kita bawa nantinya di luar bulan suci Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya tentunya ini merupakan hal yang harus kita berupaya. Di samping kita mensyukuri semua nikmat Allah, kita berupaya untuk meraih apa yang kita harapkan. Bahwa janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya itu pasti. Tetapi bagaimana hamba tersebut mampu menempatkan dirinya atau posisinya sebagai seorang makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, yang tentunya yang sangat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dianjurkan wasari'u, bergegaslah kita menuju kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala yaitu disempurnakan pahala-pahala kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin, yang bermakna dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebaikan maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran surah Ali Imran ayat 57. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala di samping menjanjikan surganya, tentunya kita juga mengharapkan kesempurnaan pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kesempurnaan pahala yang kita harapkan? Yaitu beriman melakukan kebajikan. Kita beriman kepada Allah untuk berupaya, beriktikad dalam diri kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Berusaha kita menempatkan diri kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Fadilah-fadilah Ramadan begitu banyak. Kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, kita melakukan hal-hal positif di masyarakat. Tentunya ini akan memberikan dampak yang baik untuk secara psikologi kita dalam di bulan Ramadan ini akan memperbaiki diri kita untuk lebih menuju tahap-tahap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita harapkan dari tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala, kemudian surga Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan dengan kesempurnaan pahala yang kita lakukan, tentunya inilah yang menjadi dambaan kita selaku manusia dan merupakan hal yang diharapkan dalam ajaran yang diarahkan kepada kita dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat atau tambahan nikmat kepada seorang hamba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hambanya bahwa untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya, dan bersyukur ini menjanjikan tambahan nikmat kepada hamba-hamba yang pasti akan mendapatkan sesuai dengan kodrat atau sesuai dengan rasa syukurnya dalam menerima nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba. Di mana hal ini dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan atau memberikan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat itu kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku amatlah pedih. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita harus mampu memposisikan diri kita selaku seorang hamba. Yang pertama tadi, di mana kita dianjurkan untuk berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ridho, yang dimana ridho tadi akan berujung kepada kasih sayang Allah dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu hal yang positif, menyempurnakan pahala kita, menyempurnakan pahala-pahala yang kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kita berupaya untuk selalu meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar Ramadan kita lalai dengan hal-hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih 19 atau 18 hari lagi. Masih banyak waktu bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini hal yang sangat kita harapkan. Yang kedua yaitu dengan janjian tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat adalah hal yang harus kita terus mencari, terus kita menggali sehingga hal-hal apa yang positif dalam diri kita dapat kita laksanakan, dapat kita wujudkan dengan baik, dan akhirnya kita mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga hal ini kita diposisikan menjadi hamba Allah yang sempurna di matanya. Ini saja barangkali, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang perlu untuk kita tambah barangkali. Silakan. Baik, Pak Ustadz Ridwan, terima kasih. Ini kita menantikan juga, siapa tahu ada yang mau menelpon untuk bertanya ya Pak ya, di 0821 5320 9845. Tapi kalau dari saya Pak Ridwan, kita ini kan manusia imannya turun naik ya Pak. Baik. Kadang-kadang banyak doa kita kok belum terkabul-kabul sih. Sementara yang lain yang ibaratnya ibadahnya dari kita, ya maaf nih Pak, mungkin kadang kita lolos juga membandingkan, itu orang kayaknya berdosa banget tapi kok hidupnya enak aja ya gitu. Itu gimana Pak untuk terus menanamkan keyakinan bahwa janji Allah itu pasti, kita harus sabar. Baik. Itu gimana Pak? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Yang bermakna bahwa wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sampaikan bahwa aku itu dekat dengan hambaku. Dekat, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab, aku akan mendengar, bukan ujibu da'wat, aku akan menjawab setiap panggilan, setiap seruan, setiap permintaan dari setiap hambaku. Sehingga tidak perlu kita merasa bahwa Allah itu jauh. Yang sebenarnya yang jauh itu bukan Allah, justru kita yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu bersuuzon bahwa doa yang kita pantunkan, doa yang kita panjatkan itu tidak diterima atau belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jangan suuzon. Yang kedua, bahwa ada satu pepatah mengatakan disampaikan begini, bahwa sesuatu yang terbaik itu akan kita dapatkan di akhirnya nanti. Ya kan? Akan kita dapatkan di akhirnya. Nah, yang kita harapkan ini doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak hanya kita terima di muka bumi ini, tetapi yakinlah bahwa doa tersebut juga nantinya akan kita dapatkan kelak, jika nanti kita telah
meninggalkan dunia ini atau masuk di fase kehidupan selanjutnya. Bukan hanya di muka bumi ini kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Meskipun memang harapan kita selaku manusia mengharapkan ridho dari kenikmatan yang Allah berikan itu dapat kita rasakan di muka bumi ini. Tetapi yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bisa berdoa, pasrah dan berupaya sesuai dengan kodrat dan kemampuan kita sebagai manusia begitu. Oh ya, jadi benar ya Pak ya, kalau dulu pernah ada yang saya baca ya artikel agama yang bilang bahwa Allah itu berkata doa-doa yang dipanjatkan di dunia beliau selalu mendengar, tapi tidak semua memang dikabulkan saat itu juga. Diperhitungkan nanti bahkan pada saat di akhirat, seperti itu ya Pak ya, bisa ternyata ya. Iya, dia diperhitungkan termasuk ibadah-ibadah kita, bahwa setiap aktivitas yang kita laksanakan selama kita hidup di muka bumi ini pasti memiliki penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harapkan apa yang kita kerjakan khususnya bukan saja di bulan Ramadan ini, tetapi di luar bulan Ramadan kita dapat meningkatkan amal ibadah kita sehingga amal yang kehidupan kita tidak sia-sia, tidak pergi begitu saja kehidupan yang kita laksanakan, tetapi ada nilai, ada hasil yang kita raih dalam menjalani hidup ini. Begitu barangkali Mbak. Jadi untuk terus menjaga istiqomah ini ya Pak. Iya, istiqomah ini yang susah sebenarnya. Untuk meraih dan mempertahankan itu kan lebih susah mempertahankan lebih susah. Ada saja gangguan-gangguannya. Baik. Nah ini Pak, kalau kita kaitkan juga dengan zaman sekarang. Baik. Zaman sekarang ini kan basisnya semua digital Pak ya. Banyak sekali pengaruh-pengaruh yang kalau kita tidak saring dengan benar ini mengancam generasi muda, termasuk generasi muda Islami. Nah, ini bagaimana cara orang tua untuk menanamkan kepada anak-anak mereka untuk percaya akan janji Allah melalui perilaku sehari-hari. Baik, kita tidak bisa munafik juga ya dengan perkembangan zaman sekarang ini, sehingga kita memang harus beradaptasi, harus mampu memposisikan diri kita bagaimana kita menggunakan segala teknologi yang ada, itu kita juga tidak harus ketinggalan. Tetapi mari kita ajak teknologi itu ke dalam dunia religi, ya kan? Jangan kita mau diajak dengan perkembangan zaman itu gitu tapi kita yang mengajak, kita posisikan apalagi dia cuma sekedar tamu, ya kan, tamu datang dalam kehidupan kita, tentunya kita harus mengatur dia, dan ini harus kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, bahwa dengan modernisasi yang kita rasakan saat ini tidak mesti kita harus terbawa arus oleh modernisasi ini, tetapi mari modernisasi ini kita ajak untuk masuk ke dalam ranah sesuai dengan pola hidup kita, pola hidup seorang muslim, pola hidup seorang yang berbudaya timur, sehingga hal-hal tersebut dapat kita gunakan dengan baik. Nah, untuk generasi kita tentunya kita juga harus terus memantau, terus memberikan edukasi, memberikan pencerahan dan juga mengarahkan mereka bahwa seluruh yang hadir di zaman mereka ini tidak semuanya baik, tetapi hal itu bisa akan baik kalau kita mampu membawa modern, ya, dalam tanda kutip modern itu ke dalam dunia kita, yaitu dunia yang beragama Islam, dunia yang penuh dengan budaya ketimuran begitu. Makasih itu aja. Lalu Pak Ustadz, apakah janji Allah ini keseringannya dalam bentuk kebahagiaan duniawi, ataukah sering hadir dalam bentuk yang justru tidak kita sadari tapi ada di setiap hari kita? Baik, doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita tidak merasakan bahwa sebenarnya itu merupakan pemberian Allah yang diberikan kepada kita. Manusia kalau dia sudah dapatkan sesuatu yang itu nikmat dan dalam pandangan orang lain, dia merasa itu belum cukup bagi dia. Ini satu persoalan juga. Kita selalu merasa begitu gitu. Maksudnya
kufur ya Pak? Iya, bukan kufur nikmat juga sih ya, Tapi kayak menuju kepada itu. Iya, kalau dibandingkan dengan orang lain, nasiya nafsahu ya, dia lupakan ya, kalau dalam bahasa Arab, bahasa anunya, yansauna anfusahum, dia lupakan dirinya, ya kan? Padahal dulu dia nggak begitu, ya kan? Sama dengan seumpama saya sebagai seorang, dulu saya kan nggak ada apa-apanya. Sekarang alhamdulillah Allah berikan nikmat, Allah berikan. Tapi saya merasa, oh saya ini kurang ini, kurang itu. Mau dibilang kufur nikmat, saya juga nggak berani bilang kufur nikmat. Ya. Tapi ada arah ke sana nih ya. Arah ke sana iya kali ya, iya kali. Cuman barangkali mari kita setiap yang diberikan dalam hidup kita itu merupakan hal yang wajib kita syukuri. Meskipun barangkali itu jelek di hadapan kita, kurang di hadapan kita, tapi yakin bahwa hal itu masih banyak yang membutuhkan, iya kan? Ada banyak yang membutuhkan. Bagaimana kita, ada satu contoh kehidupan para sahabat-sahabat terdahulu. Kalau mereka di zaman Rasulullah, ada satu kisah di mana para sahabat itu terbaring dan memang mereka dalam posisi kelaparan. Dalam kisah itu diceritakan bagaimana mereka ada yang karena menahan lapar akhirnya meninggal, iya kan? Tetapi ketika mendapatkan diberikan makanan, mereka selalu melihat siapa yang paling membutuhkan gitu nah. Iya kan, padahal semuanya dalam posisi terbaring, lemes, butuh makanan, tetapi di antara mereka selalu berpikir mungkin masih ada saudara saya yang membutuhkan. Nah, ini kalau kita hadirkan di zaman saat ini memang agak susah, agak sulit. Karena kenapa? Egois kita itu lebih besar. Tetapi marilah kita selaku umat Muslim, umat orang-orang Islam yang tentunya sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabatnya, tentunya ini merupakan pelajaran yang besar bagi kita, pelajaran yang harus kita aplikasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita harapkan itu akan sesuai dan terarah dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Iya, Allah lebih tahu Pak ya apa ya, yang kita Allah butuhkan. Lebih tahu. Iya, jadi Allah betul kalau ada yang mengatakan rezeki itu tidak pernah tertukar dan sudah tertakar. Iya, sudah tertakar. Dia tidak pernah tertukar memang, iya kan. Cuman kita kadang-kadang selalu menganggap itulah kurang akhirnya bagaimana ya? Nggak pernah merasa cukup. Akhirnya kita selalu menganggap bahwa ada hal yang harus kita capai lagi, sehingga di luar target kita kita berupaya untuk mendapatkan sesuatu meskipun itu di luar target kita. Ini juga kurang baik ya. Iya. Lalu Pak, ada tidak contoh-contoh lainnya janji Allah dalam Al-Quran yang paling relevan atau sejalan dengan kehidupan modern saat ini? Baik, terkait kehidupan yang modern saat ini, tentunya Al-Quran telah menuntun kita bahwa dalam kehidupan kita tentunya harus kita syukuri apa yang Allah berikan, yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mampu memposisikan diri kita gitu Mbak. Jadi mampu memposisikan diri kita tidak harus dalam modernisasi saat ini. Tentunya ini hal yang sudah Allah berikan kepada kita ya, yang harus kita nikmati, kita rasakan, sehingga hal ini memang kita harus mampu memposisikan diri kita gitu Mbak. Terkait adapun ayat-ayatnya, tentunya dalam Al-Quran banyak sekali ya terkait masalah janji Allah, yaitu Rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum alladzi yastakbiruna an ibadati sayudkhiluna jahannama dakhirin. Tidak sedikit dari, yaitu satu di antaranya, dan juga Allah Subhanahu wa taala dengan
kemodernan yang kita miliki saat ini, kehidupan yang modern kita rasakan saat ini, Allah juga memberikan peringatan kepada kita bahwa apabila kita mensyukuri, fadhkuruni adzkurkum, apabila kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mendengarkan panggilan kita. Kemudian waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu dalam kehidupanmu, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan kufur kepadamu. Itu saja barangkali Mbak terkait masalah hal bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita. Baik, dan ini Pak Ustadz, kita meyakini memang bulan Ramadan ini momentum terbaik ya untuk kita bisa meningkatkan ibadah, Baik, memperbaiki kehilafan, kesalahan. Ini momentum terbaik, tetapi tidak hanya mengandalkan bulan ini saja. Nah, ini sekaligus juga penekanan dan closing statement supaya semakin mencerahkan para pendengar dan pemirsa kita bagaimana cara kita untuk tidak hanya di bulan Ramadan ini saja, tapi juga untuk memelihara istiqomahnya kita di luar bulan Ramadan agar tetap teguh dan percaya bahwa janji Allah itu pasti. Baik, terkait masalah pastinya janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya kita harus yakin bahwa setiap doa yang kita panjatkan, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan ini, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran telah menjelaskan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di mana hal ini ditegaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam fase kehidupan kita dari tahun ke tahunnya kita mengalami perubahan-perubahan, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan tentunya saya mengajak kepada seluruh masyarakat, mari di bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bahwa saya merasa tersentuh dengan kata-kata seorang ulama yang menyampaikan bahwa anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Ramadan dalam arti Ramadan yang nantinya kita tidak akan ketemu dengan Ramadan ini lagi, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin Ramadan. Andai kata barangkali kita tahu batas usia kita, mungkin kita akan berupaya untuk memperbaiki kehidupan kita, khususnya dalam menjalani ibadah puasa atau ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Dan sebagai closing statement, saya berharap mari kita jadikan Ramadan ini bulan yang memberikan puasa yang berdampak dalam hidup kita, puasa atau ibadah yang berdampak, dan akhirnya kita menjadi hamba yang sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kutetapkan bagimu di bulan berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Insyaallah ke depan masih banyak program-program lain. Nanti kita akan bersua kembali, dan tentunya dengan waktu yang berbeda dan materi yang berbeda. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Tetapi apabila ada yang baik, pas saya yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kurang pasti dan saya yakin datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang dhaif. Ini saja barangkali. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Ustadz Ridwan, sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa pada keadaan dan keimanan yang lebih baik ya Pak ya. Baik pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Ada doa yang menunggu, ada harapan yang tertunda, dan ada air mata yang hanya Allah yang tahu. Tapi janji Allah tidak pernah terlambat. Setiap kesabaran disimpan sebagai pahala, dan setiap kebaikan dicatat sebagai cahaya. Hati yang tetap beriman akan menemukan jalannya menuju
ketenangan. Semoga Ramadan ini bukan hanya kita lewati, tetapi benar-benar mengubah cara kita mempercayai Allah, tetap tenang, lebih yakin, dan lebih berserah. Saya Ervi Febrianti, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.